Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zinda Saifino dari Universitas Diponegoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 400403246300054. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dan mengajak teman-teman semuanya untuk belajar tentang komunikasi serial UART pada STM32 dan juga ISP32 pada sistem embedded. Kita mulai dari materi yang pertama teman-teman semuanya. Ini adalah konsep dasar serial UART komunikasi. Serial UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter merupakan metode komunikasi data serial yang banyak digunakan pada sistem embedded untuk pertukaran data antara mikrokontroler, komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Komunikasi UART bersifat asinkronus yang berarti pengiriman data tidak memerlukan sinyal clock bersama antara perangkat pengirim dan penerima. Sebagai gantinya, kedua perangkat harus menggunakan konfigurasi komunikasi yang sama seperti baud rate, jumlah data bit, parity, dan stop bit agar data dapat diterima dengan benar. Pada sistem mikrokontroler seperti STM32 dan ISP32, modul UART sudah terintegrasi di dalam chip sehingga komunikasi serial dapat dilakukan hanya dengan menggunakan dua jalur utama, yaitu TX untuk mengirim data dan RX menerima data. UART banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi dengan sensor, debugging program melalui serial monitor, komunikasi antar mikrokontroler, serta transfer data ke komputer. Struktur frame data pada UART. Dalam komunikasi UART, data dikirim dalam bentuk frame data yang memiliki struktur tertentu agar penerima dapat memahami informasi yang dikirim. Setiap frame data terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu start bit, data bit, optional parity bit, dan stop bit. Start bit berfungsi sebagai penanda awal pengiriman data, biasanya berupa logika low. Setelah start bit, data dikirim dalam bentuk beberapa bit yang umumnya berjumlah 8 bit yang mewakili satu karakter data. Setelah data bit, sistem dapat menambahkan parity bit sebagai metode deteksi kesalahan sederhana. Parity bit dapat berupa even parity atau ODD parity, tergantung konfigurasi yang digunakan. Terakhir, frame ditutup dengan stop bit, biasanya bernilai logika high, yang menandakan bahwa satu paket data telah selesai dikirim. Struktur ini memungkinkan UART untuk mengirimkan data secara terstruktur walaupun tidak menggunakan sinyal clock bersama. Konfigurasi UART pada sistem mikrokontroler. Agar komunikasi UART dapat berjalan dengan baik, beberapa parameter konfigurasi harus disamakan antara perangkat pengirim dan penerima. Parameter yang paling penting adalah baud rate, yaitu kecepatan pengiriman data yang biasanya diukur dalam bit per detik (bps). Nilai baud rate yang umum digunakan dalam komunikasi mikrokontroler adalah 9600, 57600, dan 115200 bps. Jika kedua perangkat menggunakan baud rate yang berbeda, maka data yang diterima akan menjadi tidak terbaca atau menghasilkan karakter yang acak. Setelah baud rate, konfigurasi lain yang harus diperhatikan adalah jumlah data bit, parity bit, dan stop bit. Konfigurasi yang paling umum digunakan dalam komunikasi serial adalah 8N1 yang berarti 8 data bits tanpa parity bit atau non, dan 1 stop bit. Pada praktikum ini, komunikasi serial dikonfigurasi dengan baud rate 115.200, 8 data bits tanpa parity, dan 1 stop bit untuk memastikan komunikasi data berjalan stabil antara perangkat. Konfigurasi pin UART pada STM32 dan ISP32. Setiap mikrokontroler memiliki beberapa modul UART yang terhubung ke pins tertentu pada board. Pada STM32, Bluepill terdapat beberapa modul USART seperti USART1, USART2, dan USART3. Setelah USART2 menggunakan PA2 sebagai TX dan PA3 sebagai RX. Pin ini sering digunakan dalam praktikum karena tidak berbenturan dengan pin yang digunakan oleh programmer ST-Link. Pada SP32 DevKit C, terdapat beberapa modul UART seperti UART0, UART1, dan UART2. UART0 biasanya digunakan untuk komunikasi dengan komputer melalui USB, sedangkan UART2 sering digunakan untuk komunikasi dengan perangkat eksternal. UART2 pada ESP32 menggunakan GPIO 17 sebagai TX dan GPIO 16 sebagai RX. Pemilihan pin yang tepat sangat penting agar tidak terjadi konflik dengan fungsi hardware lain pada mikrokontroler. Implementasi serial komunikasi pada program. Dalam pemrograman mikrokontroler menggunakan framework Arduino,
Komunikasi serial dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi seperti serial begin, serial print, serial print in, dan serial read. Fungsi serial begin digunakan untuk menginisialisasi komunikasi serial dengan menentukan baud rate yang digunakan. Setelah komunikasi aktif, mikrokontroler dapat mengirim data ke komputer menggunakan fungsi print atau print in. Selain mengirim data, mikrokontroler juga dapat menerima input dari pengguna melalui serial monitor. Program dapat memeriksa apakah ada data masuk menggunakan fungsi serial available, kemudian membaca data tersebut menggunakan serial read atau serial read string unit. Mekanisme ini memungkinkan pengguna untuk mengirim perintah atau teks dari komputer ke mikrokontroler untuk diproses lebih lanjut oleh program. Implementasi command parser melalui serial. Command parser merupakan metode untuk mengontrol sistem mikrokontroler menggunakan perintah berbasis teks yang dikirim melalui komunikasi serial. Dalam teks ini, mikrokontroler akan membaca input dari serial monitor kemudian membandingkan teks yang diterima dengan daftar perintah yang tersedia. Contohnya adalah perintah seperti let on, let off, status, dan help yang dapat digunakan untuk mengendalikan LED atau menampilkan informasi sistem. Setelah perintah diterima, program akan melakukan proses parsing dengan membersihkan spasi, mengubah huruf menjadi uppercase agar tidak sensitif terhadap kapitalisasi, kemudian mengubah huruf menjadi uppercase agar tidak sensitif, kemudian membandingkan string menjadi perintah dengan kondisi yang tersedia. Jika perintah sesuai, sistem akan menjalankan fungsi tertentu seperti menyalakan LED atau menampilkan status sistem. Jika perintah tidak dikenali, mikrokontroler akan mengirim pesan error melalui serial monitor. Komunikasi antar mikrokontroler menggunakan UART. Selain digunakan untuk mengkomunikasi dengan komputer, UART juga dapat digunakan untuk komunikasi langsung antara dua mikrokontroler. Dalam percobaan kali ini, komunikasi dilakukan antara STM32 sebagai pengirim data dan ESP32 sebagai penerima data. Koneksi dilakukan dengan cara menyambungkan TX dari STM ke RX pada ESP, serta RX STM32 ke TX ESP32, dan kedua perangkat harus memiliki ground yang sama, common ground. STM32 dalam sistem ini mengirim data sensor simulasi dalam format tertentu yang berisi nilai temperatur dan kelembapan. Data tersebut kemudian dikirim melalui UART dalam bentuk string yang memiliki struktur tertentu. ESP32 akan menerima data tersebut, melakukan validasi pesan, dan memproses informasi yang diterima sebelum menampilkannya pada serial monitor. Metode ini sering digunakan dalam sistem embedded untuk dikomunikasi antara modul dalam suatu sistem elektronik. Implementasi protokol komunikasi dan error handling. Dalam sistem komunikasi yang lebih kompleks, diperlukan protokol komunikasi agar pertukaran data menjadi lebih terstruktur dan dapat mendeteksi kesalahan transmisi. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menambahkan checksum pada setiap pesan yang dikirim. Checksum dihitung dari isi pesan menggunakan operasi tertentu seperti XOR. Kemudian dikirim bersama data, perangkat penerima akan menghitung ulang checksum untuk memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan selama transmisi. Selain checksum, protokol komunikasi juga dapat menggunakan sistem ACK acknowledgement dan NACK negative acknowledgement. Jika perangkat penerima berhasil memproses perintah yang dikirim, maka akan mengirim pesan ACK sebagai tanda keberhasilan. Jika terjadi kesalahan seperti perintah tidak dikenal, parameter tidak valid, atau checksum salah, maka sistem akan mengirim NACK beserta kode error tertentu. Mekanisme ini membuat komunikasi antar perangkat menjadi lebih andal dan mudah untuk diagnosis ketika terjadi masalah. Oke, selanjutnya akan ada video-video tentang saat kami melakukan percobaan, yaitu ESP to ESP, ESP to STM, dan beberapa percobaan lainnya, dan juga penjelasan sedikit tentang coding yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya, let's go. Ini adalah program yang kami gunakan, salah satu program yang kami gunakan selama percobaan kali ini, yaitu pada percobaan ketiga. Ini adalah program untuk menghubungkan ESP ke ESP. Nah, program ini dibuat untuk mengimplementasikan komunikasi serial UART antara dua ESP32 menggunakan serial-serial. Sistem ini memungkinkan dua mikrokontroler saling mengirim perintah untuk mengontrol LED pada masing-masing board
Pada ESP32, pertama terdapat sebuah tombol yang terhubung ke GPIO 12 dan sebuah LED pada GPIO 14. Ketika tombol ditekan atau dilepas, ESP32 pertama akan mengirimkan karakter tertentu melalui komunikasi serial ke ESP32 yang kedua. Nah, pada bagian setup, program menginisialisasikan dua komunikasi serial, yaitu serial begin 115.200 digunakan untuk komunikasi dengan serial monitor sebagai debugging. Sedangkan serial 2 begin 115.200 digunakan untuk komunikasi UART antara ESP32 melalui pin default RX sama dengan GPIO 16 dan TX sama dengan GPIO 17. Selain itu, pin tombol dikonfigurasi menggunakan input pull up sehingga tombol akan bernilai low saat ditekan dan pin LED diatur sebagai output yang awalnya dalam kondisi mati. Lalu lanjut ke fungsi handle button press. Digunakan untuk membaca kondisi tombol dan mengirimkan perintah ke ESP32. Pada fungsi ini juga diterapkan teknik debounce non-blocking menggunakan millis untuk menghindari pembacaan tombol yang tidak stabil akibat noise mekanik. Jika tombol ditekan, ESP32 akan mengirimkan karakter A sebagai perintah untuk menyalakan LED pada ESP32 yang kedua. Sebaliknya, ketika tombol dilepas, ESP32 akan mengirim karakter A kecil sebagai perintah untuk mematikan LED pada ESP32 yang kedua. Lalu lanjut ke fungsi handle coming serial. Berfungsi untuk membaca data yang diterima pada ESP32 kedua melalui serial 2. Jika ESP32 pertama menerima karakter B besar, maka LED pada board ini akan dinyalakan. Jika menerima karakter B kecil, maka LED akan dimatikan. Setiap data yang diterima juga akan ditampilkan pada serial monitor sebagai informasi debugging. Nah, lalu pada bagian loop. Program secara terus-menerus menjalankan dua fungsi utama, yaitu handle button press untuk memeriksa input tombol dan handle incoming serial untuk membaca data dari ESP32 lain. Dengan cara ini, kedua ESP dapat saling berkomunikasi dan mengontrol LED masing-masing secara real time melalui komunikasi UART. Nah, setelah sedikit menjelaskan tentang salah satu program yang kita gunakan pada percobaan ketiga kali ini, setelah ini akan ada video-video tentang saat kita percobaan menggunakan board STM32 dan juga ESP32 secara langsung. Yuk. Nah, ini adalah video percobaan yang pertama, yaitu adalah STM32 serial komunikasi dengan FTDI. Nah, di sini kita menggunakan program dan dapat dilihat ketika serial monitor mengeluarkan tulisan seperti yang di print pada program ini muncul setiap 1 detik sekali sesuai dengan yang diatur dengan program. Untuk wiringnya ini dari STM32 ke FTDI, kabel ground ke ground, lalu ada VCC yang ke 5 volt atau 3 volt, ada RX dan TX yang dihubungkan ke A9 dan pin A10-nya STM. Oke, ini adalah percobaan yang kedua, yaitu adalah komunikasi ESP32 dengan FTDI. Nah, programnya seperti ini. Ketika serial monitor mengeluarkan teks seperti yang sudah ada pada print yang ada pada program, maka dinyatakan sudah berhasil. Munculnya setiap 1 detik sekali, dan untuk wiringnya seperti ini. Dari ESP32 ada pin RXTX yang dihubungkan dengan FTDI, lalu ada pin ground ke ground dan juga 5 volt. Ini percobaan ketiga, yaitu STM32 to ESP32. Nah, ini adalah wiringnya. Dan di sini tugas kita mengeluarkan
UI-nya dari ESP32 seperti ini, jadi dia akan menampilkan sedikit aplikasi kecil yang fungsinya untuk menyala matikan lampu LED. Ketika diklik on, maka pada wiringnya akan nyala. Nah, seperti itu. Jika kita klik on, dia akan nyala. Jika kita klik off, dia akan mati. Nah, jika dinyalakan satu persatu, maka dia akan nyala satu persatu. Yang dapat dilihat seperti pada gambar, lampu akan nyala satu persatu. Nah, lalu ini adalah percobaan yang keempat, yaitu ESP to ESP32. Dapat dilihat seperti ini wiringnya. Ada dua ESP32, ada ESP1 dan ESP yang kedua. Nah, ketika upload sudah sukses, dapat dilihat ada dua buah push button. Nah, yang satu ini menyala, tapi karena LED-nya agak sedikit kurang optimal, jadi dia nyalanya agak sedikit redup. Dan di sini ada dua buah push button. Ketika kita pencet, maka dia akan menyala, dan ketika kita lepas, dia akan langsung mati kembali. Begitu pula untuk tombol yang satunya, dia berfungsi dengan sama.